Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT Negeri 2 Pujodadi, Kabupaten Pringsewu. Dalam kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Nur Hasanah. Beliau adalah guru kelas 5 di UPT Negeri 2 Pujodadi. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik sekali. Hari ini yang sangat luar biasa cerahnya. Baik Ibu. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Ibu Nur. Baik. Nanti saya akan mengamati proses jalannya pembelajaran Ibu di kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu Nur lakukan, dan juga kegiatan praobservasi ini merupakan kegiatan awal sebelum melakukan pembelajaran di kelas, sehingga nanti pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Nur bisa berjalan dengan baik. Oke. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Baik. Yang pertama adalah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Jadi tujuan pembelajaran yang nantinya akan saya capai itu yang pertama yaitu peserta didik nantinya mampu mengidentifikasi bangun ruang, terutama bangun ruang kubus. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menentukan komponen-komponen pada kubus. Terus yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu untuk mencari volume kubus. Seperti itu Bu Eli. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu ya. Betul sekali. Baik. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Kira-kira. Area pengembangan yang akan saya capai yaitu tadi berdasarkan sesuai dengan tujuan ya. Jadi peserta didik itu nantinya akan mampu mengetahui bagaimana sih itu bentuk kubus itu yang seperti apa, kemudian menentukan komponen-komponen. Oh, komponen kubus itu kan banyak. Jadi bagaimana siswa nanti itu dapat menentukan kubus, bisa menunjukkan mana yang merupakan sisi, kemudian mana yang merupakan sudut, rusuk dan sebagainya. Kemudian juga anak nanti mampu menghitung berapa sih volume yang terdapat pada kubus tersebut. Jadi kalau boleh disimpulkan ada 2 area ya Ibu, itu termasuk pengetahuan dan keterampilan. Benar sekali. Ya, baik. Jadi pengetahuan dan keterampilan. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan dari strategi, metode, dan model pembelajaran? Jadi pertama tentunya saya merancang bagaimana sih nanti pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada peserta didik saya nantinya, supaya peserta didik itu bisa memahami apa yang akan saya sampaikan. Tentunya yang pertama saya akan mencari metode. Jadi metode yang akan saya sampaikan nanti yaitu metode berupa tanya jawab, kemudian berupa diskusi, seperti itu. Kemudian untuk media yang akan saya gunakan itu tentunya ada media berupa buku pelajaran matematika SD yaitu kelas 5 ya, tahun 2017. Kemudian ada berupa alat peraga yaitu berupa gambar yang bentuknya seperti kubus. Kemudian juga ada bentuk realnya yaitu apa namanya, kayak gadus. Gadus yang bentuknya seperti kubus. Oke, jadi Ibu nanti akan berdiskusi secara kelompok, kemudian menggunakan media alat peraga yang benar-benar bisa dilihat oleh siswa bagaimana bangun ruang itu, gitu ya Ibu ya. Oke. Terus kemudian kapan nih kira-kira Ibu akan melakukan praktik pembelajaran tersebut? Hari Senin. Hari Senin Iya, besok. Hari Senin besok. Hari Senin Kebetulan ada besok. jadwal matematika, Oh, iya. mata pelajarannya itu. Jam berapa Ibu? Jam 7.30. Jam 7.30, jam pertama ya Ibu ya. Baik, berarti besok di hari Senin kita bisa bertemu kembali. Saya akan melakukan kegiatan observasi, melihat dan mencatat kegiatan pembelajaran Ibu di dalam kelas. Nantinya setelah observasi selesai, kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Seperti itu ya Ibu ya. Oke, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, apa nih kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan
dapatkan dari percakapan kita ini ya. Jadi saya jadi tahu, jadi apa aja sih yang akan saya persiapkan untuk pembelajaran besok di hari Senin. Jadi dari medianya, kemudian dari metodenya, dari perangkat-perangkatnya, apa yang akan saya persiapkan di hari Senin itu saya jadi tahu. Baik, terima kasih nih Ibu Nur atas waktunya. Sama-sama. Kita sudah bisa berbincang-bincang dengan kegiatan pra-observasi. Sampai bertemu di hari Senin besok dengan kegiatan observasi, kemudian dilanjut dengan kegiatan pasca observasi. Terima kasih Bu Nur sekali lagi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Demikianlah tadi kegiatan pra-observasi yang sudah saya lakukan beserta dengan Ibu Nur Hasanah, guru kelas 5 di UPTS Negeri 2 Pujodadi. Selanjutnya kita akan bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba anak-anak perhatikan di sebelah kanan kiri kalian, adakah teman yang hari ini tidak hadir? Ada? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ada. Kenapa Arga tidak hadir? Lomba. Iya, lomba. Arga hari ini tidak hadir karena mengikuti lomba O2SN. Kita doakan untuk teman kita Arga supaya perlombaannya hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan prestasi yang baik untuk SD Negeri 2 Pujodadi. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, Ibu minta untuk Fadil untuk bisa memimpin doa. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Saya rela Allah Tuhanku, saya rela Islam agamaku, dan saya rela Nabi Muhammad menjadi nabi dan utusan Allah. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah pengertian padaku. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Fadil sudah dapat memimpin doa pada hari ini. Semoga untuk pembelajaran kita pada hari ini, karena kita tadi sudah berdoa ya, bisa menambah semangat anak-anak supaya belajar kita lebih dimudahkan. Kalian nanti bisa masuk pelajarannya ya. Oke, untuk yang selanjutnya coba Bu Guru mau bertanya, tadi waktu mau berangkat sekolah pada sarapan tidak? Sarapan ya. Jadi kalau berangkat sekolah itu harus makan dulu. Kita ngisi energi dulu supaya tidak lemas. Apalagi hari ini kan hari Senin. Tadi anak-anak sudah pada mengikuti upacara. Ada beberapa teman kita yang pingsan ya, yang sakit karena mereka tadi tidak sarapan. Jadi Ibu mohon kepada anak-anak
sebagainya. Kita akan dimudahkan. Ya, sekarang di sini Ibu akan mulai pelajarannya, yaitu tentang bangun ruang. Ya, ada yang tahu bangun ruang itu seperti apa? Contoh di dalam kelas ini, bangun ruang itu seperti apa sih? Ruang kelas ini, contohnya lemari. Ya, seperti lemari itu adalah contoh dari bangun ruang. Nah, untuk hari ini materinya adalah bangun ruang yang berbentuk balok. Apa tujuannya? Tujuannya yang pertama nanti adalah anak-anak mampu mengidentifikasi apa sih itu bangun ruang, terutama bangun ruang balok. Yang kedua, anak-anak nanti dapat menentukan komponen-komponen pada balok. Kemudian yang ketiga, nanti anak-anak bisa menghitung volume pada balok. Kita harus bisa menghitung volume atau isi balok tersebut. Nah, perhatikan anak-anak semuanya. Di tangan guru ini ada gambar apa? Ada bangun apa, sayang? Ini adalah balok. Bangun ruang berbentuk balok. Kenapa dikatakan ini bangun ruang balok? Kalian perhatikan, karena bentuknya balok. Berapa? Apa saja sih komponen pada balok ini? Satu, ada apa ini? Ini disebut apa ini? Sisi. Ada berapa sisi balok? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa sisi? 6 sisi. Ya, sisi pada balok ada 6. Apakah sisinya itu sama semua? Tidak. Lalu sisinya bagaimana bentuknya? Bentuk sisinya seperti apa? Persegi panjang. Iya, kata Siva, sisinya berbentuk persegi panjang. Ada berapa pasang persegi panjang di sini? Coba sisi depan, ini yang paling depan berpasangan dengan sisi yang mana? Belakang. Ya, berpasangan. Apakah sisi depan dan belakang ini sama dengan samping kanan kiri? Tidak. Sama juga dengan atas bawah? Tidak. Berarti sisi pada balok ada berapa pasang? Ada berapa? Ada 3. Benar sekali, Liana. Ada 3 pasang sisi. Yuk sebutkan, Liana. 3. 1. Iya, kata Liana ada 3 pasang, yaitu pasang yang pertama sisi depan dengan belakang, sisi samping kanan dan samping kiri, sisi atas dan sisi bawah. Ini ada 3 pasang sisi yang sama panjang dan bentuknya adalah persegi panjang. Ya, bentuknya persegi panjang itu baru sisi. Yang kedua ada apa lagi ya? Ada rusuk. Ya, rusuknya ada berapa? Ada berapa rusuknya? 12. Coba yang berani maju menghitung. Bagus? Ayo, bagus. Mana tunjukkan bagus, madep ke sana biar temannya tahu semua mana yang rusuk. Sambil dihitung. Iya, ada 12 rusuk. Benar atau salah? Benar. Ada 12 rusuk. Tadi sisi rusuk sudah. Sekarang ada apa lagi? Titik sudut. Ada berapa titik sudut? Sekarang siapa yang berani maju? Yuk, Alvis. Ya, oke, Alvis. Ya, Alvis, maju Alvis. Tunjukkan sudutnya mana dan hitung. Ada berapa, Alvis? 8 titik sudut. Ya, terima kasih, Alvis. Kembali lagi. Benar
sudut. Kemudian ada apa lagi ya? Diagonal sisi. Diagonal ruang. Wah, kelas 5 sudah hebat, sudah bisa mengenal diagonal sisi, diagonal ruang. Siapa yang bisa menunjukkan diagonal sisi? Ada berapa diagonal sisi? Ada 12 diagonal sisi. Ini ada garis diagonal sisi, itu adalah garis yang membagi sisi itu menjadi dua, tapi dengan dari titik sudut ke titik sudut. Oke, kita lanjut. Tadi anak-anak sudah paham semua tentang komponen-komponen pada bangun ruang. Nah, sekarang Bu Guru mau ngasih tugas kepada anak-anak semuanya. Coba Bu Guru sudah bagikan di depan kalian semua, ada tugas tentang menentukan komponen-komponen pada bangun ruang balok. Silakan anak-anak bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Tadi sudah dibagi kelompok ya. Kelompoknya ada berapa? Ada 3. Satu kelompok ada 3 orang. 3 atau 4 orang. Ada 4 orang. Jadi silakan nanti anak-anak mendiskusikan tugasnya dengan teman kelompoknya, bahwa tugas itu harus selesai dalam waktu 15 menit dari sekarang. Silakan anak-anak bisa berdiskusi. Yo, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu kelompok 4. Ya oke anak-anak, sekarang kalian silakan kerjakan tugas kelompoknya ya. Tadi kan sudah ditunjuk siapa yang menjadi moderatornya. Nanti kalau sudah selesai, anak-anak akan mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas supaya teman-temannya tahu hasil kelompok kalian masing-masing. Ya, boleh dibuat kotak serapih mungkin tulisannya ya, biar Bu Guru enak. Nah, lihatnya, yuk ceritakan. Saya kalau belum paham boleh ajukan pertanyaan. Saling diskusi dengan teman kelompoknya. pekerjaan sudah selesai? Sudah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kalian tepat waktu untuk mengerjakan soal tugas kelompok ya. Jadi untuk kali ini dengan presentasi. Jadi kelompok mana yang akan mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok 1. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1.
N, S, U, S, L, M, Q, S, K, N, N, O. Titik sudutnya adalah K, N, O, P, Q, S. Demikian dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan semuanya. Jangan dulu, ini dulu, mundur dulu. Coba untuk kelompok lain, adakah yang ingin bertanya tentang apa hasil dari kelompok 1? Adakah yang mau bertanya? Silakan. Kelompok 2, adakah yang mau mengajukan pertanyaan? Tidak. Kelompok 3? Tidak. Kelompok 4? Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Jadi kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah bagus dan sudah paham semua ya anak-anak. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Luar biasa sekali untuk kelompok 1. Untuk presenter tadi sudah kelompok 1 maju untuk mempresentasikan, sekarang giliran untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kami. Sisanya 12, sisinya 6. Sisi 12, titik suku 8. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dong. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 sudah berani untuk mempresentasikan dan semuanya hebat-hebat. Ya, semuanya sudah maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ini luar biasa sekali, kelas 5 sudah hebat-hebat sekali. Berani untuk maju mempresentasikan. Yuk, rekan-rekan anak-anakku semuanya ya. Dan tadi tidak ada yang mengajukan pertanyaan, berarti sudah pada paham semua? Sudah paham semua. Oke, nanti kalau sudah paham semua tentang komponen-komponen bangun ruang yang berbentuk balok, coba sekarang guru mau mengulang kembali. Ya, mengulang kembali. Coba tadi komponen-komponen bangun ruang itu apa saja? 1. Rusuk. Ada titiknya berarti ada diagonal ruang dan diagonal. Hafal semua anak-anak? Tahu semua? Alhamdulillah. Ya, kemudian halaman 100.
semuanya suka? Suka. Alhamdulillah. Jadi supaya kita bisa, kita harus menyukai terlebih dahulu pelajaran yang akan kita pelajari. Jadi cintailah dulu, sukai dulu pelajaran yang akan kita pelajari. Jadi nanti kalian akan mudah untuk menerima pelajaran pada hari ini. Dan ternyata hari ini anak-anak semua juga sudah merasa senang. Yuk kita simpulkan pada hari ini kita tadi belajar tentang apa? Volume balok. Apa rumus volume balok? Panjang kali lebar dan kali tinggi. Tadi sudah mengerjakan tugas kelompok dan tugas mandiri. Hasilnya sudah sangat memuaskan sekali, walaupun ada beberapa siswa yang tadi mungkin belum paham. Jadi yang belum paham, tolong nanti di rumah belajar dibuka lagi bukunya. Kalau tidak ada yang bisa ditanyakan, boleh besok ke sekolah tanya dengan temennya yang lebih paham, atau tanya langsung dengan bu guru juga boleh ya anak-anak semua. Jadi untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Tetap kalian di rumah rajinlah belajar. Pesan bu guru mau berangkat sekolah tadi apa? Terlebih dahulu supaya tidak lemah, supaya kalian nanti menerima pelajaran dengan mudah. Karena makanan itu adalah sumber energi bagi manusia. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTS Negeri 2 Pujodadi. Dalam kegiatan ini saya akan melakukan pasca observasi. Dan di sini saya tidak sendiri, saya masih ditemani oleh Ibu Nur Hasanah. Beliau adalah guru kelas 5 UPTS Negeri 2 Pujodadi. Saya juga ditemani oleh Ibu pengajar praktik, yaitu Ibu Indrati. Beliau adalah pengajar praktik guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pringsewu. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam Bu Nur. Apa kabar ini Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Oke, pada kegiatan pasca observasi ini Ibu Nur, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nur terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu Nur lakukan, yaitu dengan tujuan sebagai evaluasi pembelajaran tersebut. Ya Ibu Nur. Yang pertama nih, bagaimana perasaan Ibu Nur terkait jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Awalnya sih tegang ya, karena belum terbiasa, tapi alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillah, gitu ya Bu ya. Bisa diceritakan kembali Bu Nur area pengembangan yang Bu Nur lakukan di dalam kelas? Kemudian tahapan-tahapan apa saja yang sudah Ibu Nur lakukan? Tentunya untuk tahapan yang pertama itu adalah pembuatan rencana pembelajaran. Kemudian untuk pengembangannya, saya itu mengembangkan di bidang pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengembangan pengetahuan, peserta didik mampu mengidentifikasi kemudian menentukan komponen-komponen pada balok. Kemudian untuk keterampilan, peserta didik mampu menyelesaikan masalah-masalah yang tentunya berkaitan dengan bangunan tersebut. Oke, baik. Nah, sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Bu Nur lakukan di dalam kelas? Apakah sudah berhasil atau seperti apa? Alhamdulillah dapat berjalan dengan baik walaupun masih ada kekurangannya. Oh iya, seperti itu ya. Oke, nah menurut Bu Nur, karena tadi ada sedikit kekurangan ya, apa saja sih kendala yang sudah dihadapi oleh Bu Nur dalam menghadapi pembelajaran di kelas kemarin? Mungkin karena peserta didik itu belum terbiasa, kemudian peserta didik itu tentunya masih kurang aktif karena mungkin sama ya dengan guru-guru yang lain masalahnya, karena ada peserta didik yang tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran.
Gitu ya Bu, kira-kira ya Bu ya, karena ada peserta didik yang kurang aktif Iya. dalam pembelajaran di kelas. Nah, mengapa itu kira-kira terjadi Ibu? Karena mungkin kemarin dalam pemilihan kelompok dalam belajar itu saya kurang memperhatikan peserta didik dan bagaimana peserta didik nantinya di dalam kelompoknya bersama dengan temannya belajar, kurang memperhatikan gaya belajar peserta didiknya. Apa yang dimungkinkan peserta didik menjadi kurang tidak nyaman. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian nih, rencana ke depannya yang akan Ibu Nur lakukan dalam setiap proses pembelajaran sehingga kendala yang kemarin terjadi itu tidak ada lagi. Itu apa kira-kira Bu Nur? Khususnya tadi pada pembagian kelompok ya, mungkin saya akan memperhatikan peserta didik saya, bagaimana mereka nanti membuat peserta didik ini merasa nyaman dalam belajar dalam kelompoknya, yaitu dengan memperhatikan gaya belajar peserta didik seperti itu. Oh iya, jadi Ibu nanti akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar peserta didik seperti itu ya Bu ya, sehingga siswa itu merasa nyaman dalam kelompoknya. Baik. Semoga apa yang menjadi rencana Bu Nur bisa terrealisasikan dengan baik ya Ibu ya. Kemudian kapan nih kira-kira Ibu Nur akan melakukan perubahan itu? Kalau itu belum tahu kapan waktunya ya, karena sebentar lagi juga peserta didik ini akan menghadapi PTS atau penilaian tengah semester genap. Jadi kemungkinan nanti setelah itu baru akan terrealisasi. Jadi sekarang ini siswa mau menghadapi penilaian tengah semester ya Bu ya. Jadi pembelajaran sudah semakin mepet ya. Tidak lagi ini. Baik Bu Nur, terima kasih nih atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang menjadi rencana tindak lanjut ke depannya bisa berjalan dengan baik. Ibu Nur bisa melanjutkan, merealisasikan apa yang menjadi rencana tindak lanjut dari Bu Nur. Kemudian Ibu Indrati, saya beri kesempatan untuk memberikan umpan balik terkait pelaksanaan supervisi akademik yang sudah dilakukan ini. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu Eli. Jadi proses supervisi akademik ini dilakukan harusnya dari pra ya, sudah ya, dari pra observasi, kemudian pada saat observasi dan observasi. Jadi di sini tujuannya sudah disampaikan tadi sama Bu Edi untuk mengevaluasi seperti apa sih, apakah Bu Nur dalam pembelajaran mengalami kendala. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai ke situ, ke arah yang lebih baik. Jadi untuk coaching ini ada beberapa tahap yang memang harus dilakukan ya. Di situ Bu Edi sudah menyampaikan dengan baik, ada menyampaikan tujuannya, kemudian ada mengidentifikasi apa sih yang terjadi dalam kelas, kemudian rencana Bu Nur nanti ke depan mau seperti apa, ada tanggung jawabnya, kemudian ada aksi ya, walaupun aksinya nanti kita akan menyesuaikan dengan waktu yang ada di sekolah ini ya Bu ya. Luar biasa, bagus sekali Bu coachingnya hari ini. Mudah-mudahan ke depan coaching ini tidak hanya untuk Ibu teman sejawat atau guru di sini ya Pak Eli ya, bisa juga dilakukan untuk teman atau untuk anak-anak gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang memang perlu dipecahkan, perlu bantuan kita untuk melakukan coaching, Bu Eli sudah bisa melakukan karena memang sudah ada pembelajaran. Mungkin itu aja Bu Eli dari Bu Eli. Baik Ibu Iin, terima kasih atas umpan balik dan tanggapannya. Semoga kita bisa merealisasikan apa yang sudah menjadi rencana tindak lanjut dari kita masing-masing. Demikianlah tadi kegiatan pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama Ibu Nur selaku guru kelas 5 UPT Negeri 2 Pucudadi serta didampingi oleh Ibu Iin, Ibu Indrati sebagai pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pringsewu. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.